Pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap 1 Pelabuhan Tanjung Priok merupakan salah satu implementasi dari strategi jangka panjang pembangunan sektor transportasi Indonesia yang tertuang dalam Master Plan Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3EI. Terminal New Priok tahap pertama terdiri atas 3 terminal peti kemas dan 2 terminal produk bahan bakar. Dengan dibangunnya Pelabuhan Kalibaru atau New Priok Port Project tahap 1 akan berpotensi menampung 4,5 juta tius peti kemas serta 9, juta metrik kubik produk minyak dan gas. New Priok tahap pertama dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 240 hektar dengan nilai kontrak yang mencapai 9 triliun rupiah. Pelaksanaan konstruksi New Priok Port Project tahap pertama telah dimulai sejak kuartal keempat tahun 2012 dengan periode pelaksanaan 50 bulan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati antara PT Pelabuhan Indonesia II dan PT PP Persero Tbk. Pekerjaan pemancangan di proyek New Priok Port Project ini menggunakan tiang pancang beton dengan diameter 800, 1000 dan diameter 500 dengan jumlah sebesar 16.000 titik secara total yang tersebar di kontainer yard sebanyak 10.000 batang, kemudian di jetty sebesar 2.000 batang, kemudian di jalan akses sebesar 1.000 batang, dan di jetty 1B sebanyak 3.500 batang. Dengan total material tiang pancang sebanyak ini, kita menggunakan resource baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dari luar negeri, kita mendapatkan tiang pancang dari Cina, kemudian Malaysia, sedangkan di dalam negeri kita menggunakan baik produk lokal maupun menggunakan pabrik yang dimiliki oleh PT PP sendiri, yaitu PP Precast. Alat untuk pemancangan di sini menggunakan 9 alat tiang pancang dengan produktivitas dalam satu harinya mencapai 50 batang per hari. Untuk menunjang kelancaran pekerjaan pemancangan, kita menggunakan service bar sebanyak 9 buah sehingga dapat melancarkan proyek pekerjaan pemancangan ini. Salah satu skop pekerjaan pada proyek Import Kalibaru adalah pembangunan kontainer terminal 1 dengan tipe konstruksi deck on pile yang mempunyai luas lebih kurang 34 hektar. Kontainer terminal 1 terdiri dari beberapa bagian pekerjaan, yaitu jetty 1A, kontainer yard 1A, serta jalan akses. Luas keseluruhan area kontainer yard 1A adalah 850 meter kali 343 meter yang setara dengan 28 hektar lahan. Kontainer terminal 1 dilengkapi dengan struktur jetty dengan panjang 850 meter. Untuk fasilitas tambat menggunakan 52 unit fender tipe SCN 1600 serta 28 unit bolat dengan kapasitas 200 ton. Jetty 1A mempunyai desain seabed level hingga minus 20 meter LWS, di mana dengan kedalaman tersebut mampu melayani kapal dengan kapasitas 220.000 DWT. Sebagai akses menuju kontainer terminal 1 dibangun jembatan dengan panjang lebih kurang 657 meter. Jalan akses ini direncanakan dengan desain 6 jalur kendaraan guna mendukung lalu lintas kendaraan menuju ke New Port Kalibaru. Kebutuhan beton pada proyek ini lebih kurang
480.000 meter kubik yang disuplai dengan menggunakan 3 unit batching plant. Dalam satu hari pekerjaan pengecoran pada proyek Kalibaru mampu mencapai 1.000 meter kubik beton per hari, serta didukung dengan peralatan untuk proses installing dan kegiatan lainnya menggunakan 7 unit tower crane serta lebih kurang 20 unit crane service. Seluruh aktivitas pekerjaan pada proyek Terminal 1 ini didukung oleh lebih kurang 1.500 tenaga kerja. Ini adalah angka yang sangat besar dan harus didukung oleh manajemen serta safety yang baik. Selain JT1A, pada kontainer Terminal 1 juga akan dibangun JT tipe 1B dengan desain yang sama dengan 1A, yaitu deck on pile dengan panjang lebih kurang 1.658 meter. Sama halnya dengan JT1A, JT1B pun dilengkapi dengan fender tipe STN 1600 sebanyak 104 unit serta bollard kapasitas 200 ton sebanyak 48 unit. Area tambat JT1B direncanakan mampu mendukung kapal dengan kapasitas 220.000 DWT. Selain pekerjaan struktur deck on pile pada terminal kontainer yang seperti terlihat di belakang kami, Pelabuhan Newport Tanjung Priok tahap 1 ini dilengkapi juga dengan bangunan pemecah gelombang yang orang lebih mengenal dengan sebutan breakwater. Breakwater ini dibangun di sisi utara dengan panjang lebih kurang 5.750 meter dengan menggunakan 3 bahan pokok utama, yaitu klaster bambu, matras bambu, batu polder, dan beton ejek sebagai pelindung tepi. Bambu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan ini membutuhkan kira-kira 5,6 juta batang yang didatangkan dari sekitar proyek ini, yaitu dari Banten, Lampung, Jawa Barat, dan sebagian Jawa Tengah. Pekerjaan instar cluster maupun matras bambu ini menggunakan 3 alat utama, yaitu kren pancang, ponton, dan tenplip untuk mengatur jarak klaster agar dipasang sesuai dengan desain yang diperlukan. Selain bambu tersebut, kita memerlukan batu dengan jumlah 2,8 juta kubik yang didatangkan sebagian besar dari wilayah Pelindo, yaitu di daerah Bojonegoro, dan dicukupi juga dengan dari daerah Merak, Lampung, dan khusus untuk batu 400 didatangkan dari Rembang, Jawa Tengah. Untuk mobilisasi batu, kita menggunakan 20 unit tongkang dengan kapasitas 270 feet atau kemampuan membawa kira-kira 3.000 kubik per tongkang. Untuk memenuhi pekerjaan ini, maka diperlukan kebutuhan kira-kira 3.000 kubik per hari, di mana seluruh aktivitas pekerjaan batu, mulai dari fabrikasi dekore, pengangkutan, instalasi, kita membutuhkan lebih kurang 48 unit ekskavator dari tipe PC200, PC300 maupun PC300 long arm. Setelah pekerjaan batu ini selesai, maka di sisi luar atau di sisi utara, di sisi timur maupun sisi barat dilengkapi dengan batu ejek atau beton ejek yang jumlahnya kira-kira 80.000 unit. Jadi untuk pekerjaan ejek sendiri kira-kira memerlukan beton sebanyak 114.000 kubik. Mutu yang diperlukan untuk pekerjaan ejek ini adalah mutu SC45 dengan semen tipe 5 yang tahan terhadap air laut. Skop pekerjaan utama yang terakhir adalah pekerjaan pengerukan dan reklamasi. Adapun pekerjaan pengerukan pada Newport Priok tahap 1 dilaksanakan pada area dermaga JT1A, JT1B,
kolam pelayaran atau turning basin dan alur pelayaran dengan total volume berkisar 25 juta meter kubik. Alat yang digunakan pada pekerjaan pengerukan menggunakan 3 jenis kapal kekeruk. Yang pertama adalah grab dredger, kemudian cutter suction dredger, dan trailing suction hopper dredger. Grab dredger digunakan pada area jeti 1A dan jeti 1B hingga mencapai kedalaman minus 20 meter. Dalam 1 minggu, grab dredger mampu mengeruk sebanyak 50.000 meter kubik. Untuk daerah kolam putar atau turning basin, digunakan cutter section dredger untuk mengeruk sampai dengan kedalaman minus 16 meter. Cutter section dredger di proyek Kali Baru mempunyai produktivitas 350.000 meter kubik per minggunya. Trailing suction hopper dredger digunakan pada area alur pelayaran hingga mencapai elevasi minus 16 meter. Dalam 1 minggu, TSHD yang digunakan mampu mengeruk sebanyak 300.000 meter kubik. Sebagian material keruk digunakan kembali untuk pekerjaan reklamasi di kontainer yard 1B. Pekerjaan reklamasi dilakukan untuk membangun lapangan penumpukan peti kemas kontainer yard 1B. Daerah reklamasi tahap 1 berlokasi tepat di utara dermaga 1B. Ketinggian timbunan reklamasi setelah dilakukan preloading adalah pada elevasi plus 3,5 meter LWS. Volume pasir yang dibutuhkan pada pekerjaan reklamasi ini adalah 10,6 juta meter kubik. Suplai atau pendatangan material pasir sendiri menggunakan kapal TSHD berkapasitas 35.000 meter kubik. Dalam 1 hari, kapal TSHD ini dapat menyemprotkan pasir sebanyak 56.000 meter kubik pasir.